episode pertama. Perdana banget loh. Jadi kalau nggak naik, tolong banget ya. siap ya. Berat sekali. Kita berapa tahun? Jangan ditanya dong. Bisa kayaknya sama ngejustip nih. Uang kita balik. Wah, itu kan kayak PP 5 juta. jadi iya saya sih. juga bagian dari terinspirasi orang lain yang umroh mandiri gitu karena Tepuk tangan untuk Debbie dan juga Boyang. Luar biasa. Ini tuh episode pertama. Perdana banget loh. Jadi kalau nggak naik, Tolong banget ya. siap ya. berat sekali. Jadi memang ini adalah episode pertama kita obrolan of the day. OOTD. OOTD bersama dengan RRI Batam. Dan Yes. hari ini kita langsung mendatangkan Debbie, Anita, dan juga Boyang. Mereka ini adalah suami istri yang sangat aktif banget, hyperaktif ya, Bun? Hyper. Takut banget. Maksudnya kegiatannya banyak banget di mana-mana ya. Dan ini Debbie dan juga Boyang seorang traveler katanya, Din. Katanya apa? Beneran traveler ini? Kita harus menjawab semua gosip yang ada di Iya. Gimana ya? Yang pertama aku mau ngobrol sama Debbie deh. Deb, pertama kali untuk terjun di seorang content creator tuh gimana awal cerita? Jadi aku tuh dulu suka banget foto-foto. Nah, jadi ikutlah komunitas di Batam tuh namanya Gadget Grabber. Pokoknya anak-anak pakai gadget handphone seadanya, kita foto-foto. Setiap hari kita tuh explore ke Batam, cari gedung-gedung, cari tembok-tembok, pokoknya foto-foto. Terus lama-lama kita sering main Instagram kan tiap hari. Terus banyak teman-teman yang di-repost sama Instagram pusatnya. Nah, dari situ mulailah akhirnya aku ketemu, ternyata aku di fashion. Nah, dari situ baru sering posting tentang OOTD, outfit. Nah, sama kayak sekarang, OOTD ya. OOTD, obrolan of the day. Nah, kalau Ini jodoh banget. Jodoh banget. Ya. Kalau dulu postingan outfit of the day gitu. Nah, oke. jadi outfit. Dari situ karena udah mulai posting-posting banyak, dia punya bisnis dulu. Dia dengan modusnya kaya. Jadi itu langsung masuk adalah aku nih. senjatanya. Senjatanya, adek mau dong endorse Endorse, adek. Karena belum ada yang endorse, itu benar-benar belum ada yang endorse sama oke, sekali. oke. Finally dia ngubungin aku untuk buat endorse. Itu jual apa? Masker, bandana, masker. Bandana masker. Oke. Masker. Bandana ya? 2014. 2014 2015. Baik, berarti Kak Debbie sama Boyang ini asli Batam? Aku lahir di Batam, dia Jakarta. Kalau saya lahir di Jakarta. Oh, Jakarta banget ya. Sama kami Jaksel. Lo gue gitu ya. Literally ya. Itu kan Debbie. Kalau Bang Boyangnya gimana ceritanya awal? Awal ketemu Debbie. Awal berkarir Berkarir dong. nih. Kalau sekarang kan Bang Boyang tuh lebih dikenal sebagai entrepreneur. Kayak gitu. Itu awalnya gimana? Awalnya sih coba-coba ya. Lama-lama menetap. Ya jadi waktu itu nyobanya tuh jualan bukan bandana pertama. Karena saya dulu kerjanya di salah satu kartu telekomunikasi. Sebagai customer service, terus tuh ketika saya handle distributor yang memperbaiki kartu, saya ketemu banyaklah distributor untuk kelanjutannya mereka menawarkan bantu jual gitu, bantu jual. Jadi saya coba menjual kartu internet di kampus. Saya dulu di Politeknik Negeri Batam, kelas karyawan. Alumni gitu. Satu alumni kita. Aduh. Nah, Gak ada yang mau nih. jualan-jualan gitu ternyata enak gitu. Di samping kita kerja juga, terus tuh sampingannya jualan. Barulah pas momen waktu itu masker multifungsi tuh happening. Sempat mau ngambil franchise, cuman nggak punya modal. Jadi nyari-nyari lah. Dua tiga bisa ya. Amin. Jadi nyari-nyari bahan, terus sablon sendiri di Batam gitu. Jadilah punya brand Pada gitu, saat itu. Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali. Usaha yang dirintis. Yang dirintis gitu. Kira-kira tahun berapa itu, Boyang? 2015. 2015. 2015. Udah lama juga ya. Lumayan. Dan itu masih dijalani sekarang atau udah pindah bisnis lagi sekarang sudah pindah ke F&B. Oke. Dengan produk macam-macam. Banyak. Salah sih pertanyaan. Aduh, salah sebut lagi. Iya. Tapi alhamdulillah udah banyak sekarang. Alhamdulillah. Sekarang apa yang dijalani sama Bang Boyang sendiri?
Saat ini mengelola brand di Batam, terus juga sambil nemenin istri untuk ngonten. Oke. Terus sedang membangun bisnis baru juga bareng istri juga gitu, produk kesehatan, produk diet ya, tapi real food. Gak usah lihat Zaldi. Cocok sih pasarannya ya. Cocok deh, klien pertama bagus. Iya. Terus? Ya itu sama kopi palingan. Oke, jadi memang sekarang udah mulai banyak Kuliner banget ya. kuliner ya. Kuliner. Gitu. Kenapa ngerasa memang suka atau udah ngerasa wah ini ahlinya aku di sini nih, atau gimana? Iya. Di FM di sini. Ternyata dapat apa ya? Enaknya dan juga apapun yang terjadi di bisnis kuliner, baik itu problemnya, solusinya, ternyata bisa dilewatin dan dinikmati. Karena udah tahu celahnya. Iya. Kalau misalkan problem ini kayak gini gitu ya, karena memang udah dijalanin gitu ya. Iya. Dep, kalau sekarang konten ya, kan dibantu sama suami. Ya. Sekarang kontennya apa aja kalau Debbie? Kita lebih ke lifestyle sama family gitu. Karena yaudah kita kayak kerja bareng, partner bareng. Jadi apa konten-konten komedi, lucu-lucuan, terus sometimes ya pasti endorse kayak gitu. Itu lebih ke lifestyle daily gitu. Dep, pernah nggak kepikiran kayak suami ngerintis bisnis nih? Pengen juga nggak ngerintis bisnis? Mungkin yang bidang yang berbeda yang memang passionnya Debbie gitu. Udah coba-coba sih, banyak udah coba-coba dari dulu, dan finally sekarang emang lagi ngerintis. Sekarang lagi ngerintis baru banget ini yang baru bertelur berapa bulan. Itu yang ayam aci yang buat healthy. Karena kita lagi diet. Kemarin aku tuh hamil naik sampai 25 kilo. Dan alhamdulillah berhasil. Dia ngekocin sekaligus. Terus kita punya produk makanan tiap hari kita makan nih gitu. Ya udah kita bikin brand dan akhirnya masuk ke supermarket kayak SNL kayak gitu. Terus sekarang lagi proses lagi baru kopi. Nah, itu yang kita bareng. Kalau yang kuliner lainnya dia sama partnernya. Oke, baik. Jadi Sibuk banget. Semua dikit. Mencoba menyibukkan diri. Udah. Sibuk menyibukkan diri, tapi Amin. Tapi masuk, Joy. Iya, sibuk kebuang aja. Nah, itu ngebagi waktunya Debbie sama Boyan gimana tuh? Mengatur bisnis sama mengatur pastinya keluarga, ya kan? Itu gimana tuh ngaturnya? Boleh? Ya, kalau mengatur waktu pastinya kalau untuk bisnis yang sama partner ada manajemen, ada struktural yang alhamdulillah sudah cukup baik. Jadi di samping kita kontrol bisnis, kita juga bisa punya waktu sama keluarga dan juga handle bisnis yang mau dijalanin bareng-bareng ini gitu. Oke, baik. Gitu sih. Oke. Kalau Debbie sendiri kan kalau orang ngelihat ya, istri itu kan di rumah, kerjain pekerjaan rumah. Walaupun sekarang mungkin mindsetnya kita udah beda ya. Istri sekarang udah bisa berkarir, asal dia bisa ngatur waktu gitu. Kalau Debbie, versi Debbie sendiri ngatur waktunya gimana? Untung karena punya partner yang dari bangun tidur udah bersama gitu. Jadi kita langsung ngaturnya bareng. Jadi pagi ini apa, jadwal hari ini apa aja kayak gitu, kayak kita atur bareng. Yang penting anak-anak kita settle dulu. Kalau pagi kan udah pasti sekolah, kita anter. Terus setelah itu kita mau olahraga atau mau langsung ngerjain kerjaan itu kita aturnya daily, everyday. Jadi memang setiap hari bangun tidur to-do list-nya tuh udah dibuat gitu ya. Bahkan malam sebelumnya kita udah besok apa. Oke, jadi memang setiap hari akan ada seperti itu ya. Tidak ada itu hari yang besok kita nggak usah dia ngapa-ngapain gitu. Justru kadang sometimes kok kita ngapa-ngapain ya? Kok hari ini kita nggak berguna ya? Kok kita hari ini santai aja ya gitu. Saya merasa tertampar ya. Saya yang mageran ini ya. Oke, jadi memang kalau misalkan nggak ngapa-ngapain itu justru ngerasa kayak, Ngerasa bersalah. ngerasa bersalah sama diri. Terbuang banget ini 24 jam ya. Kita berapa tahun? Jangan ditanya dong. Ya, tidak bisa dijawab itu ya. Oke. Sekarang anak udah berapa? Anak udah 3. Wow. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Rajin. 3 ada loh. Wak. Rajin apa nih tadi? Rajin apa? Rajin Melakukan banyak hal. Produktif kan? Produktif. 3 anak gitu. Paling gede 6 tahun udah SD kelas 1. Terus yang satu lagi TK. Satu lagi masih umur setahun lebih, 1,5 tahun. Setengah tahun. Oke. 1 tahun itu kan 3 anak ya. Pernah nggak kayak yang paling gede deh gitu kayak
kok panggilnya apa? Dedi atau apa? Babe. Babe, Kok mama. Babe nggak ada waktu ya buat ini kayak gitu. Karena Atau, kita tuh punya family time. Jadi setiap minggu itu kita emang minggu tuh nggak boleh ngapa-ngapain, kerjaan nggak boleh, yang penting sama anak-anak. Oke. Terus kayak gitu. Iya. Mereka pagi sama kita, malam juga sama kita. Jadi mereka nggak kecarian. Nggak pernah sih. ngerasa kecarian gitu ya, karena memang masih bisa diatur gitu ya. Wih, keren. Karena sosok kita masih ada dalam 24 jam itu, bukan yang kita ngilang seharian nggak ketemu anak, nggak. Jadi kita pagi masih ketemu, siang juga masih ketemu. Karena kan bebas kan waktunya. betul. Oke, baik. Karena memang bisnis itu, Fleksibel. benar nggak sih, bisnis itu justru nggak ada jam kerjanya. Betul. Dalam artian bisa ngelakuin, bisa nggak ngelakuin gitu. Ya. Benar kan? Bisa sibuk 24 jam. Bisa sibuk 24 jam, bisa nggak ngapa-ngapain 24 jam, tapi bisnis tetap jalan gitu ya. Amin. Itu sih targetnya. Targetnya Pengennya, seperti itu ya. Karena memang kayak gitu ya, memang nggak ada yang namanya office hour, yang memang harus bekerja seperti itu ya. Wih, keren nih. Kalau untuk ke depannya, kalian punya ada gambaran nggak? Selain tadi udah mau ngerancang bisnis baru berdua gitu, ada lagi nggak? Belum Planning. Ada nggak mimpi besar keluarganya Boyang dan Debbie gitu? Amin. Mimpi besarnya itu ya memang apa yang kami rintis sekarang itu cita-cita yang besar. Gitu, karena yang sekarang kami lakuin berdua itu memang pure tidak terikat dengan manajemen. Jadi baru skala kecil, rumahan, bikinnya juga di rumah, terus distribusinya juga online gitu. Nah, pengennya sih setahun 2 tahun ke depan dia bisa lebih besar, punya outletnya gitu. Jadi mungkin ada bisnis baru yang di-manage oleh kami gitu, keluarga. Palingan itu sih. Oke, berarti tadi udah di-spill juga, Din ya. Ini kalau tadi kan sukanya udah nih, banyak masuk ya, cuan ya. Iya juga. Kita ngomongin dukanya kali, boleh kali ya? Tantangan. Tisu mana tisu? belum. Dukanya apa ya? Tantangan terbesar nih, Debbie konten kreator ya kan, terus juga entrepreneur. Boleh dong di-spill dukanya yang paling berasa banget. Kalau konten kreator apa ya? Sebenarnya paling ya hujat-hujatan kayak gitu udah terbiasa lah. Oh, ada sih. Ada yang Aku menghujat. lihat sosok sempurna ini apa ya? Ada yang menghujat. Apa ya sih, sederhana sih, Ya, misalnya banyak hal ya. kayak hidung gitu, kayak hidungnya kok bengkok ya, padahal sepele kan, nggak kelihatan banget, kadang kayak gitu ada. Oke. Kayak hidungnya kok bengkok ya, kayak Iya. gitu kayak sepele tuh udah selewat kan. Udah inilah ya, udah kenyang lah hal kayak gitu. Sama mungkin kalau di Batam kan untuk jadi konten kreator itu agak sulit berkembang sampai kayak misalnya kayak orang-orang yang berada di pusat gitu. benar-benar. Jadi ya kayak perjuangan lumayan buat naik itu, bahkan buat nambah followers aja tuh untuk Sangat secara real tuh sangat susah. Sangat susah gitu. banget. Kan kita juga kecil ya. Ya even udah ngonten banyak segala macam, udah viral, udah FYP kemana-mana ya. Tetap gitu ya. Stuck gitu kayak gitu. Karena sih. mungkin ya populasi kita di Batam juga kecil kan. Lingkungannya juga itu-itu aja. Tapi kan untuk sekelas Debbie itu, aku rasa sih Batam udah jadi top list ya sekarang kan. Enggak terlalu, masih ada yang Ya, sebagai seorang konten kreator ya termasuk namanya cukup diperhitungkan Iya. ya. Alhamdulillah karena bertahan dengan mungkin citra yang Positif. kita jaga positif, karena memang apa-apa dia ngontrol juga. Misalnya kalau mau post story agak-agak memancing iya. emosi atau panas itu Iya. langsung cut. Yang pinggir-pinggir jurang. Jadi bahaya. ada QNC-nya ya. Nggak boleh sembarangan, karena kan yang kita bawa itu diri image kan. Jadi kalau Betul-betul. kalau kita public figure itu langsung satu aja bikin kesalahan, nanti hujatannya banyak. Oke, itu kalau Debbie, kalau Boyang, samakah tantangan terbesarnya? Ada yang ngehujat juga nggak sih usahanya? Beda levelnya, beda. Ada yang iri gitu nggak sih? Enggak sih, kalau di bisnis F&B problemnya banyak sih. Banyak sampai pernah kerugian puluhan juga pernah. Terus beli puluhan juta. Puluhan juta. Ya maksudnya ada misalkan penggelapan belanja. Terus itu juga beli suatu alat yang lumayan mahal tapi tidak terpakai, itu kan kayak sia-sia gitu. Nah itu muternya lagi susah ya. susah sih. Oke. Apalagi untuk banyak brand kan, jadi kayak Makanya itu tadi kan banyak usaha yang dijalanin kayak gitu kan. Sementara diri itu sendiri gitu ya, dua tangan itu ngontrolnya. Apakah dibantu juga sama tim atau benar-benar Boyang sendiri nih? Aku harus turun sih kalau misalnya gitu. Atau gimana? Kontrolin pasti, terus ide, pemikiran juga pasti.
Cuman sekarang sudah membentuk sistem, ada struktur yang pos-posnya itu sudah di handle gitu ya sama orang gitu. Jadi sekarang lebih ke report dan juga kontrol gitu di setiap brandnya. Jadi masih ada waktu setiap hari itu keliling. Tetap ya diceki-ceki ya. Oke. Jadi keliling kemana ya? Keliling usaha. Keliling Batam. Tapi kan ini sering ngonten bareng. Itu biasanya kan pasti ada inspirasi. Pernah bentrok gak sih kayak nggak cocok, akhirnya cocok banget itu nih, setiap hari. Tolong dong, setiap hari. Setiap ngomong ya. Bahkan gitu ya? Tadi sebelum kesini pun gitu juga. Tadi ini mau ke Tanjung Riau, apa gimana? Nggak, karena kan gitu ya katanya, justru yang langgeng itu yang pendapatnya itu justru suka bentrok. Gitu. Biasanya tuh tentang apa tuh? Apakah tentang berpakaian atau tentang topik? Misalnya kalau kita ngonten bareng nih, cuman perkara naruh barangnya harus di sini sama di sini kayak gitu sepele kayak gitu. Tuh kita udah kayak saling panas-panasan. Karena kayak merasa kayaknya dia kurang menjiwai gitu. Jadi kadang tadi ceritanya kami bikin konten di salah satu brand, itu konten lucu-lucuan di depannya gitu kan. Nah, di adegan itu kayak mau mukul gitu. Tapi dari sisi ekspresi aku melihat kayaknya nggak dapet deh. Nggak masuk nih. Kurang gitu ya. Sampai 4 kali kelainnya. Tapi emang bagus ya. Ada yang menjaga kualitas tadi ya kan, Dev. Jadi kalau misalkan ngerasa kayak satu orang ini kurang puas, tetap harus dijalanin. Devi sendiri pernah ngerasa kayak capek banget kayaknya ngeladenin orang gitu, pernah nggak? Coba deh kalau ngikutin ini orang kayaknya susah gitu, pernah nggak? Keren. Cuma kita baikan lagi karena kan outputnya ya, mikirnya outputnya, hasilnya gitu. Hasilnya. Ya abis itu kayak udah biasa lagi, kayak mungkin udah daily ya. Yang ngalah siapa? Yang sering ngalah? Ayo. Gantian sih kan. Kalau tadi saya. Yang maaf ya di mobil. Oke, baik. Tapi ya itu juga nggak sih salah satu kuncinya gitu. Kalau komunikasi. Komunikasi ya. Jadi kalau misalkan ngerasa kayaknya aku tadi berlebihan, ya udah nggak apa-apa, minta maaf gitu. Kalau Debbie kan minta maaf. Sama-sama. Kita bukan tipe yang bener deh. Iya bener. Kita bukan tipe yang keras-kerasan ego gitu. Jadi kayak ya udah salah satu ngalah gitu, salah satu harus saling ya udah gitu. Ya udah benar-benar. Iya. Jadi kuncinya sih itu kayaknya. Kuncinya itu. Emang berapa lama kalian kenal? Kami dari 2015 itu ya. 2 tahun baru habis itu nikah. 2 tahun. Tapi itu pun LDR-nya setahun. 2015 sekarang 2025 udah 9 ya. Hampir 9 tahun bareng ya. Ya. Katanya sih mendekati 10 tahun itu udah fase yang cukup aman di rumah tangga katanya. Kata siapa? Jadi gimana? Anda sudah pernah 10 tahun? Coba ya. Saya secara ilmu sudah banyak. Cuma prakteknya belum. Nggak pernah jadi ya juga. Oke, Debbie ini kan seorang traveler, ya kan? Kontennya itu lebih ke jalan-jalan gitu kan? Ya nggak sih? Sebenarnya itu nyambi. Gini, kita tuh orangnya nggak bisa diam, misalnya kayak, bosen deh berangkat yuk. Sekaligus namanya mengisi tangki cinta. Gitu. Jadi anak-anak kita tinggal dulu nih, ada saudara sama mbak, ada keluarga kita tinggal. Jadi kita pergi berdua, misalnya ke KL atau ke Jakarta atau kemana. Ya udah kayak explore beberapa hari itu sudah balik sambil just tip cuan. Tetap cuan. Nggak bisa. Jadi ada ini juga ya, tetap juga cuannya gitu ya. Kalau Bang Boy sini pernah nggak pikir kayak, udahlah kita nikmatin liburan aja gitu, pernah? Atau kayak yang kita sama-sama nih yang kayaknya lumayan nih yang gitu. Atau gimana? Justru yang menginisiasi untuk nge-just tip. Jadi liburan sama nge-just tip. Contoh kemarin waktu saya ada kegiatan di Tangerang, karena ada brand di sana kan. Pas selesai masa tugas di sana itu bisa nih liburan kayak 4 hari 5 hari di Jawa lah gitu, karena deket kan. Nah, mengajak istri sinilah gitu ke Tangerang. Kita explore. Cuman kan budget segala macam kan. Bisa kayaknya sama nge-just tip nih. Uang kita balik. Ada pertimbangannya. Kita jauh-jauh ke Jepang ya udah just tip. Kayak buat train kayak gitu. Mungkin itu ya kecocokan di antara mereka berdua ya. Sama ya. Tapi untungnya dia mau tipe yang mau angkat-angkat bantuin barang. Oh iya, itu. Yang nggak bisa just tip karena suami udah nyantai aja. Ya udah betul. Oh iya.
tapi kita enjoy, kita punya waktu untuk belanja, punya waktu buat enjoy. Oke, baik. Tadi tuh aku siaran sama Didin subuh ya kan. Kita sempat gosip-gosip juga nih. Si Didin nge-spill katanya Boyang itu pernah umroh ya? Ya. Mandiri tanpa travel. Itu gimana ceritanya? Aku sih terinspirasi sih. Iya. Hemat kan soalnya? Iya. Lebih hemat gak sih? Ya, Harusnya. lebih hemat. Nah, gimana tuh? Boleh nggak sih cerita? Boleh. Gimana? Jadi karena tahu di bulan 2023 itu Saudi Airlines sering ngadain promo. Tiap ulang tahunnya ya? Iya, kayaknya tiap ulang tahun maskapai ada tiket promo Solo Jeddah 5 juta PP. Wow. Wah, itu kan kayak PP 5 juta. jadi saya juga bagian dari terinspirasi orang lain yang umroh mandiri gitu karena salah satunya tiket pesawat yang murah. Betul. 2024 dapat KL Jeddah, harganya 6,8 kurang lebih PP gitu. Oke. Jadi di bulan Agustus kita booking pesawatnya. Habis itu udah nanti yang lain-lainnya walaupun belum ada dana segala macam, nantilah karena berangkatnya di November. Oke. Gitu. Saya ada 3 bulan ya? Nah, gitu. Jadi mulailah ketika kita dapat tiketnya, kita mulai cari tahu searching tentang umroh mandiri gimana. Bagaimana visanya, suntik meningitis, hotel, sampai mutawif di sana pun ada yang bisa guide gitu. Oke. Nah, itulah kita cari tahu semua. Gitu. Oke. Jadi memang ya tetap cari informasi dulu. Betul. Sebelum ke sana. Nggak kosong tiba-tiba nyampe sana kita gitu. Kita kemana dulu nih? Masih bikin itu. Iya. Karena yang pertama kali ke sana juga kemarin pakai travel, jadi sudah dapat gambaran, sudah tahu lah gitu. Yang pertama kan saya dapat endorse saya ya. Aku dapat endorse Travel umroh. Oke. Terus dari kita berangkat, dia juga berangkat. Kita tinggal nambah biaya dia doang kan, jadi aku udah gratis. Nah di situ bisa kita berangkat lagi insya Allah. Tiba-tiba ada tiket promo gitu, jadi terus dia ngajak aku nanti aja deh, aku baru berangkat kemarin kayak gitu, masa aku berangkat lagi gitu. Nah dia pas berangkat itu dapat ujian sebelum saraf berangkat kejepit. sakit, saraf kejepit, nggak bisa jalan sebulan. Kenapa sempit banget yang pakai jepit? Dia olahraga apa? Iya, overload ya? lah. Oke, Olahraga. Jadi Terus, pas bawa umur penyakit ke sana gitu, bukan sakit di sana, tapi dari Batam sakit. Pas di Madinah itu sholat tuh nggak bisa sempurna lah gitu, harus pakai bangku. Jalan aja susah. Baru bisa sembuhnya pas di Mekah gitu. Jadi kayak pengen lagi gitu. Iya, karena mungkin ngerasa kayak kemarin belum. kurang gitu ya. Oke. Jadi berangkat lagi. Berangkat lagi November kemarin. Januari menggunakan travel, November mandiri. Gitu. Oke. Ya, insya Allah aku nanti minggu depan berangkat. Mandiri juga. Gantian. Kan kalau mandiri itu kan kalau secara kalkulasi budget pasti lebih kurang kan dibandingkan dengan travel kan. Travel aja kalau nggak salah sekarang minim 26 ya. Paling kecil 23. 23 kan minim. Kalau misalkan mandiri itu under 15. Kemarin kalau kami hitung-hitung per orang 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tapi itu kita udah sendiri gitu ya. Udah sendiri, udah puas lah gitu. Udah makan, udah jajan, udah kafe. Karena kan kalau misalkan travel kita pasti udah ada itemnya sendiri, jadi kita ngikutin ya. Betul. Tapi kalau mandiri ya udah kita bisa lama-lama di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kalau turnya mungkin ya kalau misalkan kita nggak mau ya udah gitu. Ya udah lama-lama gitu ya. Oke. Jadi kayak kita ngerencanain liburan sih sebenarnya. Jadi si umroh ini travel umroh mandiri. Umroh mandiri. Ini yang umroh mandiri yang kedua ya? Yang pertama. Umroh yang kedua. Amin. Coming soon yang kedua, amin. November ini. November kemarin. Pertama. Kalau nggak salah Debbie umrohnya di Januari kan. Iya. Terus Babe berangkat November umroh mandiri. Terus ini Debbie berangkat lagi Januari sama teman-teman. Oke. Masya Allah. Kalau doain kita dong. Amin. Nanti Agustus kita cari tiket murah lagi. Dia tiap Agustus tuh sale promo. Oh iya. Tiap birthday-nya si Saudi ya. Cuma 5 juta, 6 juta. Kita komunikasikan lah ya. Boleh tahu ya.
Kan nonton mau iya, juga langsung buka travel. sekalian, sekalian buka banyak gitu tapi mandiri gitu Ya ya. bisa. Bisa. Karena mungkin orang kalau misalkan travel mungkin untuk orang-orang yang kayak udah umur ya, umur mungkin mereka ya udah memang bagus buat mereka kan, karena mereka nggak capek mikir gitu. Tapi kan untuk kita yang Jiwa-jiwa biasanya muda, backpacker ya, jadi ngerasa kayak tertantang nih, coba gimana gitu. Ternyata seperti itu perjalanannya ya. Luar biasa. Ini bikin dong vlognya atau mungkin tipsnya. Udah di konten lihat, jangan lupa follow Boy yang Boleh. Ya kan? lengkap dia tiap ada partnya, ada berapa part Pak? Ya aku lihat kok tadi sempat stop tadi. Ya kita harus stop gitu. Tahu apa yang mau ditanya gitu. Iya. Oke, itu untuk kegiatannya Boy yang baru-baru ini dilakuin gitu ya. Kalau ngelihat potensi di Batam nih, kalian kan ya memang ngejalaninnya bisnis mostly di Batam. Debbie juga konten di Batam gitu ya. Potensi apa yang paling apa ya, kesempatannya besar banget kalau di Batam? Di Batam semua sih punya potensi yang besar. Bagaimana setiap bisnis yang dijalanin itu serius gitu, menghadapi berbagai ujian dan masalahnya. Ketika sudah bisa menyelesaikan, saya yakin sih akan naik level gitu. Nah, naik level ujiannya beda lagi. Saya rasa di semua lini menurut saya potensinya besar. Peluangnya besar. Karena kita kan masih Batam berkembang, Batam apalagi kota. after COVID kan banyak peluang-peluang baru yang muncul, kayak bisnis digital itu luar biasa. Batam juga kayaknya dari sisi pembangunan juga luar biasa, jalan kita pada kayaknya lebar. sebulan 2 bulan nggak balik Batam, ada yang berubah. Benar. Dasar nggak sih? Sebulan nggak ketiban, kok jalan baru. Iya, udah ada Kok jembatan, gedung baru ya. Jadi memang perkembangannya itu pesat banget kalau di sini. Jadi kalau kita bisa pinter-pinter, memang ladang cuan tuh banyak. Banyak ya. Iya, tergantung jiwanya di mana itu. Tergantung mager apa enggaknya gitu ya. Ngomongin mager, kalau Debbie sendiri menjaga konsisten tuh gimana sih kan? Iya. Banyak orang-orang tuh pengen jadi konten kreator tapi nggak FYP dikit, udah malas. Jadi nggak naik-naik. Itu aku rasain pas main Facebook Pro. Sekarang kan banyak banget. Iya, banget. Banyak banget orang Facebook Pro. Nah, itu aku coba post-post nggak FYP, ya udah nggak aku post lagi, sebenarnya susah. Jadi karena si Instagram ini sudah lama, terus dia juga sudah cuan, jadi ya udah makanya konsisten di situ. Mungkin karena udah mulai kelihatan dari konsisten dulu, sekarang udah mulai kelihatan hasilnya, jadi makanya bisa konsisten. Kalau untuk kayak sekarang mulai di FB Pro itu kayak lumayan berat sih, karena beda niche-nya juga kan. Kalau FB Pro isinya konten kita harus gimana, Instagram harus gimana. Memang punya masing-masing kamarnya ya. Kalau di FB Pro mungkin hal yang seperti ini kontennya. Jadi aku harus ngeluarin waktu lagi bikin konten sendiri untuk konsisten di sana gitu. Sama kayak mau konsisten di YouTube aja susah banget gitu, kayak pengen banget tapi harus ada punya videographer segala macam, itu masih susah, banyak banget yang banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi sekarang apa yang bisa dilakuin dulu sekarang ya udah lakuin aja. Oh, berarti itu sekarang Debbie fokusnya di Instagram. Instagram aja. Kalau TikTok paling nge-research yang di Instagram ke TikTok, karena TikTok ini algoritmanya benar-benar gak jelas, padahal followersnya di TikTok tuh lebih banyak daripada Instagram. Tapi untuk view si TikTok gak bagus gitu. Kalau Zaldi gimana? Zaldi kan termasuk yang ini juga, dia sering FYP soalnya. Kayaknya nggak pernah lewat, cuma nggak tahu muka aku kayaknya ya. Mungkin. Iya. Kontennya apa? Aku kata-kata aja, kata-kata siaran gitu. Aku malah lebih banyak itu di TikTok. Oh ya. Iya, dia lebih ramai. Itu gimana? Kalau jadi aku nih. sharing juga sharing ya. Sesama konten kreator. Iya. Aku tuh sama kayak Debbie, Din. Ya, maksudnya kayak susah menjaga konsisten tuh. Kemarin tuh pernah nggak mau konten lagi, Babe ya. Nggak pernah mau konten lagi. Anak keempat. Babe. Iya, Nak. Gak pernah mau konten lagi karena kemarin tuh ada yang nge-share salah satu video penyiar yang viral juga. Yang orang Tanjung Pinang. Iya, itu. Aku sebenarnya nggak masalah karena itu teman aku juga. Gitu. Cuma kan ada yang manas-manasin, lo kok udah lama ngonten kok lebih dua dia gitu. Kecil lah hati ini ya. Kecil hati ya. Akhirnya nggak mau tuh, udah nggak mau ngonten. Ngambek sensitif ya. Pokoknya itu kan, algoritma aman tuh, udah hilang. Jadi kalau aku bikin konten itu malah turun, malah bikin konten-konten kayak apa sih zaman sekarang JJ ya, jeruk malah naik. Nah, adalah satu momen, mungkin Kak Debbie juga pernah ngerasain ada satu momen iseng deh gitu, ada satu kata-kata iseng deh gitu di post gitu,
loh kok banyak yang komen gitu. Semangat dari situ lagi. iya semangat lagi. Iya, jaga konsisten yang harus Itu dia. harus ada pemancingnya. Kalau nggak support dari orang mungkin ya money value-nya kayak gitu. Betul. Gitu sih. Oke, mungkin itu juga konsisten juga akhirnya kan. Iya. Harusnya konsisten lagi karena balik lagi gitu kan. Karena kan memang kalau KDB sendiri atau Mbak Be sendiri ngerasa nggak sih kalau misalnya di dunia perkontenan ini sesuatu yang sebenarnya nggak kita harapin malah meledak. Iya. Iya kan? Selalu. Sering kayak gitu nggak Kalau kita sih? nggak serius, Iya malah meledak. Dibikin serius yang benar-benar effort Iya. banget tapi enggak gitu Kecil, ya. sering banget kayak gitu. Karena ya jadi tugas nggak kita tahu ya udah post-post aja. post aja gitu ya. itu. Yang mana tahu Kayak yang konsisten ini. satu hari satu postingan, satu postingan. Apapun itu, misalnya lagi nggak ada nih konten apa ya udah foto apa yang kita punya post kayak kalau aku sih kayak gitu. Baik. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi kalau tim edit Sendiri atau KDB gimana? masih Aku sendiri? masih sendiri. Cuma kalau video Ini banyak nih. Kayaknya butuh deh, butuh sampingan nih side job semua. Oke. Emang belum nyampe ke sana gitu ya? belum sih sebenarnya kalau mau lebih upgrade sih memang harus kayak gitu kayak punya banyak tim, mau YouTube segala macam. Tapi Cuma ngerasa kita masih bisa gitu ya, masih iya, mampu sendiri gitu ya. Kita kerjain apa yang bisa dulu kerjain deh gitu, belum ke sana. Oke. Nah sekarang kalau konten ada endorse segala macam, Debbie pilih-pilih nggak? Iya, harus pilih-pilih. Yang ini nggak mau deh aku. Kalau kontennya tentang ini, kalau tentang ini boleh. Ada juga. Ada misalnya kayak kriterianya? nggak sesuai, misalnya kayak tadi ditawarin rokok kayak gitu, nggak bisa pastinya Oke. kayak gitu. Terus misalnya kayak kuliner, mana yang udah kontrak BA atau produk-produk yang Iya, udah betul. kontrak BA itu aku nggak akan ambil lagi kayak Oke, gitu. Jadi memang ada beberapa hal juga yang bisa dipilih lagi ya, Iya. difilter lagi. Itu sendiri, Dep? Itu kalau buat milih-milih sendiri. Cuman kalau buat bantu video kadang bapak bantu. Oh, Bapak juga bantu. Gitu. Iya, karena kalau untuk bisnis dia kan udah ada manajemen yang handle, dan dia cuma kontrol, dia bisa ikut-ikut aku gitu. Oke. Berarti kalau feeds-nya Debbie kan ini daily nih. Kalau Babe feeds-nya fokusnya ke apa tuh? Kalau aku lihat kayaknya random tuh. Iya, dia lebih banyak video kan ya? Video semua. Kemarin lagi ngonten umroh, umroh semua. Habis itu kadang kolaborasi kan sama Iya. ini, jadi berantakan lagi. Pokoknya apa yang ada deh ya. Kira-kira ini cocok nih, masukin gitu ya? Dia nggak yang konten banget, ngedit pun dia nggak yang ngedit banget. Kecuali yang kemarin umrah tuh nggak tau semangat banget tuh ngedit. Ya udah lagi ini ya. Yang lainnya sisa tek-tekan collab dari aku, di accept gitu aja. Luar biasa. Nggak kepikiran juga buat ngikut kayak yang barang tahu, mana tahu gitu kan. Iseng-iseng akhirnya jadi juga Content konten kreator gitu di Instagram. Mungkin lagi visit ke bisnis, marah-marahin karyawan. Boleh tuh ya Kan kan? Ada juga soalnya yang kayak gitu. Ada nggak? Ada kepikiran nggak? Atau ya udah? Ada, cuman masih belum mampu memanage Oke. waktu yang pas gitu. Ya ini kan udah padat banget tuh, nggak tau lagi. Karena memang udah banyak ya. Iya. Tapi juga butuh yang namanya fokus juga ya. Bener. Karena kalau terlalu banyak nggak di Sekarang tuh lebih ke harus ada yang difokuskan dan ada yang dikorbankan gitu. Oh iya. Misalnya kita mau mengorbankan sesuatu di sisi lain untuk bisa fokus ke FB Pro atau ke YouTube itu bisa saja gitu. Oke, betul. Cuma kan menimbang mana yang lebih berat gitu. Yang lebih ringan. Pas kayaknya memang cocok sih. Maksudku kayak ya sama-sama ngerasa bahwa semua itu punya peluang. Yes. Ya kan? Karena mungkin ada beberapa orang kayak pilih-pilih udah nggak usah deh di sini. Kayaknya kita di sini aja deh. Tapi kalian termasuk orang yang berani coba juga. Karena kalau dari Bang Boy kan ya udah coba deh. Iya. Ya kan? Iya. Berani coba. Berani coba. Pernah nggak ngerasa kayak enggak lah, kayaknya nggak mampu di aku gitu. Entah itu dalam sebuah bisnis. Iya, ketika tahu hasilnya baru kayaknya nggak bisa. Oke, berarti coba dulu. Coba dulu. Pasti semua dicoba dulu ya. Kayak yang bisnis ayam ini kan, siapa sih yang mau beli ayam? Maksudnya semua orang bisa deh ngemarinasi ayam, tinggal beli ayam, dimarinasi, kasih bumbu udah. Gitu. Ternyata pas dia suruh bikin lah, aku nggak mau, udah sampai 2 bulan tuh nggak bikin sama sekali. Akhirnya iseng-iseng ya udah bikin buat sendiri, terus di post di story, terus pada pesan. Ya. Ya alhamdulillah sekarang masuk ke supermarket. Waduh, keren. Hal-hal yang kayak gitu mungkin dulunya nggak kepikiran ya. Iya, kayak Seiring berjalan aja gitu. sampai mikir, ih ada juga ya mau beli, bahkan sampai sekarang masih bertahan ya gitu. Kirain gak ada yang mau gitu. Apa sih yang bikin kalian semangat buat ya pasti kita ada masa capeknya ya, lelahnya kita capek kerja atau mungkin secara mental juga gitu kan. Kayak ya udahlah kita jalanin yang ada aja deh, nggak usah dulu yang aneh-aneh dulu deh, nggak usah hal yang baru. Pernah nggak di titik itu gitu? Kayak udah yang ada ini udah disetelin aja gitu. Pernah nggak? Atau nggak yang kita harus coba ini nih kayak gitu? Pernah nggak?
ketika kita mau memulai sesuatu, kita fokuskan itu sampai di titik mana, gitu. Mampunya kita. Gitu, kayak salah satunya ayam sama kopi yang sedang kami rilis ini kan sesuatu hal yang baru kami coba. Betul. Nah itu masih kita fokuskan aja sampai di titik di mana sih kita masih profit apa enggak? Mampunya kita memproduksinya berapa, terus pasarnya juga sebesar apa gitu. Palingan itu gitu fokusnya mencoba hal baru di titik itu. Gitu. Oke, sampai benar-benar udah bisa ditinggalkan, baru mungkin hal baru bisa jadi peluang. Betul nih. gitu. Ya kayak sekarang kan bisnis dipegang manajerial, baru coba lagi kita yang lain. Kan karena kita ngopi tiap hari, nggak kepikiran yang mau bikin kopi. Bener kayak, ya udahlah, kopi beli sendiri aja deh gitu. Teman-teman juga banyak. Ternyata punya rasa sendiri yang Bisa ternyata sebatang pada positif respon. Iya. Karena ya itu tadi ya, namanya peluang ya. Peluang. Terus kalau Debbie support ke suaminya nih, apa yang mungkin diberikan gitu? Apa ya? Sebagai seorang pijitan tiap malam. Aduh. Kan kita bingung ya, gak ada yang mijitin kan? Aduh. Nanti obrolannya berubah ini. Pastinya kita tuh anak-anak sih, karena kita kerja kerasnya buat siapa ya? Buat anak-anak, masa depan mereka. Terus kita juga pengen dilayakkan sama yang di atas untuk punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kita tetap harus berjuang terus nih. Jadi sampai kita layak untuk jadi miliarder misalnya. Amin. Masya Allah. Jadi walaupun sekarang ambil receh-recehan, jualannya receh-recehan nggak apa-apa, kita jalanin aja. Gitu. Karena kita kan bukan pewaris ya. Betul. Tapi yang paling sering di komen gitu sama Debbie ke suami, entah itu usahanya apa? Kayaknya ini nggak cocok deh sama aku gitu. Usaha dia. Iya. Kalau usaha dia aku nggak ikut-ikutan. Nggak sama sekali? Nggak, karena dia sama partner kan. Dia emang nggak ada hak apa-apa di sana. Paling ngebantu promoin aja. Yang mana yang mau ini kita datang satu story atau bikin kontennya kayak gitu. Kalau untuk operasional segala macam nggak sama sekali ya? Sama sekali ya. Oke. Kalau Bang Boyang, kalau Debbie bikin konten apa yang paling sering dikomentarin? Nah, karena kan kalau mata cowok tuh lebih nikel ya. Iya. Itu gimana? Outfit sih palingan. Outfit ya. Kalau bisa di frame itu betul-betul menjaga dirinya gitu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang terlihat kurang baik, kurang enak dilihat gitu. Baik sesama jenis maupun ataupun lawan jenisnya gitu. Outfit. Paling lebih ke outfit sih. Kalau lain-lainnya kayaknya masih oke-oke aja gitu. Misalkan cara makan, jalan dan lain-lain masih oke-oke. Kalau Debbie sendiri di komen gitu kayak, kan ini pilihan aku gitu. Harus nurut, kalau nggak nanti nggak dapat uang bulanan nih. Harus nurut. Itu juga salah satu kunci. Ya, ngikut aja gitu ya. Nanti kena potong ya. Kenapa? Apakah juga ngerasa kayak pilihan suami itu pasti yang terbaik? Iya pasti. Gitu. Jadi dia nggak pengen kayak itu, dia juga berdasarkan agama kan. Sebenarnya nih dia juga pengen aku pakai yang yaudah yang panjang gitu. Cuman itu masih keras. Pelan-pelan. Soalnya Batam. Oke, berarti kalau Debbie sendiri ini kan daily. Ada nggak sih tempat yang pengen dijadiin konten tapi belum kesampaian sampai sekarang? Sampai sekarang. Pengen kemana gitu? Entah mau di Indonesia, mau di luar. Yes, kayak, spill dong. Iya, aku harus konten di sini sih gitu. Kalau kita traveling pengen banget sih ke Swiss sana ya. Kenapa Swiss? Cantik ya kayaknya. Cuman kalau untuk dalam waktu dekat, aku pengen banget ke Korea, tapi masih belum nanti dulu kan. Padahal murah kan ke Korea kan. Udah direct kan? Iya, udah murah, tapi nanti dulu jadwalnya belum. Kayak gitu. Karena waktu itu emang udah kuliah di Korea 6 bulan kan, 1 semester. Kan kalau dulu di kampus UIB itu ada exchange student. Betul. Nah, aku ke Korea. Jadi sekarang kan udah berapa 10 tahun nggak ke sana. 10 ya? Enggak ya? 5 tahun yang lalu. Jadi kepengen aja ke sana. Ngerasa kayak kangen gitu ya. Pengen kesana aja sih. Udah bolak-balik kasih proposal doang. Belum di ACC ya? Belum. Sabar ya. Swiss dan juga Korea. Mana tahu nanti podcast berikutnya udah di sana ya. Masya Allah kita mudah. Boleh bawain salju kali ya. Di sini air. Dari air. Kalau Bang Boyang, pelajaran hidup nih. Kan aku nggak tahu banget ya kalau orang bisnis itu ups and down-nya itu pasti akan ada. Di titik terendahnya mungkin pernah ditipu atau mungkin usahanya akhirnya bangkrut dan sebagainya. Pelajaran hidup apa yang dari semua yang dijalanin usaha? Kalau pelajaran hidup sih lebih apa ya? Kalau kita bisnis tuh memang masalahnya banyak banget.
baik itu internal maupun eksternal ya. Cuman kalau dari diri sendiri untuk bisa tetap semangat jualan itu, kadang kita jangan down ketika mendapat sesuatu yang membuat kita kayak merasa diremehkan, kayak membuat kita tuh dikucilkan. Nah, justru ketika kita dapat masalah seperti itu jadi pegangan kita untuk bisa membuktikan bahwa kita itu nggak seperti yang dibilang sama mereka. Gitu sih palingan. Wah, ya, dibenci jangan langsung menciut gitu. Betul. Ya. Jadi gitu. mungkin kita jadi berkaca dan justru lebih semangat lagi, kayak jadi motivasi. Jadikan motivasi. Kalau yang dibenci mungkin belum tentu pantas untuk dibenci gitu ya. Iya. Oke, kalau Debbie sendiri nih, kalau ngeliat ada konten kreator di Batam, pasangan juga nih, itu ngerasa seneng atau aduh saingan nih? Aduh. Langsung side. Kalau gitu. sebenarnya kalau Batamnya kan kecil kan, jadi sebenarnya kita tuh harusnya saling support sih. Aku nggak ngerasa saingan karena positif karena sekali Anda. karena brand itu kan kayak gini. Kak, ada nggak rekomendasi yang lain yang sesuai niche-nya? Gitu. Siapa ya yang punya keluarga? Kadang kan nyari karena yang keluarga ada punya anak itu nggak terlalu banyak kayak di Batam. Kebanyakan Gen Z ya. Jadi agak memang PR banget. Siapa ya teman kita yang punya suami punya anak kayak gitu. Kayak gitu kita pasti nyaranin. Jadi kayak nggak perlu bersaing sih, malah kolaborasi. Misalnya kayak ada temanku Cek Susi ya. Karena kita sering konten bareng kayak gitu. Karena mungkin ya dengan kita collab justru makin sama-sama menguntungkan gitu ya. Betul. Wah, ini obrolan yang sangat singkat tapi berisi sekali ya di sore hari ini buat ini sebutan apa nih? Anak-anak OOTD ini. OOTD apanya? Fanbase kita. Apa namanya? OOTD lovers. Susah banget ya. OOTD lovers. Tapi lupa loh, kita mau bilang kalau kita tuh sekarang lagi di Opus Bay Villa. Yes, ini tempatnya keren banget. Ya. Sebutin dong kelebihannya apa aja. Wow, jadi itu the first fully integrated township di Indonesia. Tepatnya itu di Batam ya. Jadi di sini tuh bakal nanti akan ada yang namanya pusat bisnis, pusat kesehatan juga ada, pendidikan juga ada. Di sini aja. Jadi lengkap banget di sini. Batam. Berarti nanti perumahan gitu ya, misalnya kayak apartemen ada, bisnisnya juga ada, terus nanti pendidikan juga ada gitu. Jadi memang nggak jauh-jauh. Kan di sini juga bakal dekat pelabuhan. Gitu. Harganya mulai dari berapa? Bermana Anda di sini? Tolong Opus Bay di rekrut saya bisa nih. Dapat berapa persen gitu? Laku dapat 5% gitu. Mungkin Debbie belum keliling ya. Belum. Kalau kita udah keliling tadi ya. Rasanya pengen betah sih di sini. Iya sih. Ya tadi bingung ini tempat apa ya? Villa. Kalau villa satu kamar tapi ini aja. emang gitu. villanya nih. Oh ini ya, ini Opus Bay villanya gitu. Gitu. Ya mana tahu Opus Bay mau coba ngonten bareng sama Debbie ya. Boleh bisa one next stay gitu boleh. Habis ini ya. Oke deh, terakhir Din, kalau tadi Babe Boyang udah nge-spill pesannya sebagai entrepreneur. Terakhir, last but not least, Debbie, untuk pasangan di luar sana ya, Pak Sutri lah, yang pengen ngonten juga kayak Debbie gitu. Pesannya apa nih? Pesannya ke sana ya. Iya. Kesini juga boleh. Jadi pesan-pesannya apa ya, ngonten aja apapun itu yang kalian pengen kerjain daily ataupun bener-bener yang harus stake harus diatur kayak itu, yang penting konten. Kalau memang niatnya ke sana, kalau memang nggak niat konten ya udah nggak usah gitu. Niat nawa itu niatnya. Karena kalau udah konsisten nanti hasilnya memang nggak instan. Nah nanti hasilnya berapa kali postingan, berapa ratus postingan baru kelihatan hasilnya, itu juga itu. Yang penting kita nge-branding, bangun dulu branding diri kita, kita siapa, dan ya teman-teman kita yang dulu nyepelin, ih kok tiba-tiba dia ngonten, ih kok dia kayak gitu. Akhirnya lama-lama terbiasa kita tuh siapa kayak gitu. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Debbie dan Boyang. Thank you banget Debbie sama Terima Bang kasih. Boyang. Sama-sama Debbie. Pokoknya semua yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semuanya yang dengerin dan ngikutin ya. Ini episode pertama ya, sekali lagi. OOTD, obrolan of the day.